Rukun 13 terbagi 3, salah satu adalah niat. Di dalam niat terjadi dalam takbir. Lalu apa syarat takbir? Di bawah ada syarat takbir paduka baru dianggapnya rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khasyian. Ya Allah birahmatika ya rahman rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kembali kita lanjutkan materi kita dalam kitab fikih. Malam ini tentang rukun 13 dibagi 3 kelompok, ya. Jadi artinya memahami tentang rukun 13 dalam salat dibagi dalam 3 kategori. Pertama, dari 13 itu dibagi dari 3 kategori. Pertama namanya rukun qalbi. Makna qalbi hati. Artinya ada perkara-perkara, sesuatu di dalam salat itu yang berhubungan dengan hati, itu maknanya. Di dalamnya ada 2. Pertama niat. Jadi niat itu di dalam hati. Adapun lafaz niat hukumnya sunat, yang wajib adalah di dalam hati. Mana lafaz niat? Kalau dalam salat kita sebut usalli fardal maghribi, ya kalau salat maghrib, atau usalli fardal isya'i, dan seterusnya. Lafaz itu menjadi sunat di dalam hukum fikih. Untuk apa? Agar terbantu niat. Jadi waktu urang gekeun usalli, langsung terbayang sahaja aku salat maghrib, sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Jadi melafadzkan kalimat ini dalam kajian fikih dinamakan sunat. Apa faedahnya? Terbantu di dalam hati. Yang wajib adalah niat. Artinya seandai tidak kita ucapkan usalli, sahkah salatnya? Jika dalam hatinya ada sahaja aku salat, sudah masuk dalam rukun qalbi. Cuman biasa mihanatakeun usalli, menyatingkat kitanya han terbayang sengaja alun salat. Nah, maka perlu adakeun. Nah, kata boh. Karenanya adalah rukun kalbi, berbicara di dalam hati. Adapun tempatnya harus siap, yaitu di dalam tempat berdiri. Itulah di sana nanti kita bicara kasat, ta'rat, ta'in termuat 3 macam. Jadi kita malam ini tidak membahas kasat, ta'rat, ta'in. Nanti ada penjelasan khusus. Yang penting kita pahami dulu, niat itu ada dalam hati. Berarti tempatnya adalah dalam takbir antara A dengan Ra, tidak boleh lewat. A garis setar, Ra garis finish. Dalam kalimat inilah, dalam huruf inilah ada 3 macam tadi, kasat, ta'rat, ta'in, atau dalam istilah lain, niat itu ada dalam 3 unsur, 3 instrumen, kasat, ta'rat, ta'in, dalam batas A dan bar. Kalau kita bayangkan sebagai contoh perbandingan, ketika seorang membuat lomba pacuan kuda, ada kala lari di dalam olahraga, lalu di situ ditulis ada garis start, ada garis finish. Lomba baru dianggap sah harus mengikuti aturan garis, dimulai dari garis start, diakhiri dengan garis finish.
siapa yang duluan datang, kalau dalam olahraga itulah yang mendapat juara dan mendapat hadiah. Artinya dia tidak bisa mulai di tengah perjalanan. Dipikir nyo tak mulai juga tengah yang bagah teruk bagi. Menyebat tengah tak mulai garis finish katruk bagah teruk. Hanjut bahkan tidak mengikuti aturan garis setarnya. Apa garis setar di dalam salat tadi? A dan bar. Tidak boleh juga di luar. Disinilah pemahaman fikih berikutnya. Bolehkah niat dari rumah dianggap salat? Niat salat? Tidak. Kenapa? Belum masuk dalam arena aturan. Dia harus masuk dulu dalam arena aturan permainannya. Permainannya tadi adalah garis setar. Garis setar itu berada pada kalimat A dan kalimat bar. Menyamanan dari rumah kerja semajid pun nanti nyan azman nanti. Cita-cita belum masuk dalam pertarungan. Wati kata dangcot Allahu Akbar antara lafaz dengan hati sama. Itu namanya kalamun nafsi. Kutu wati. Grid ke berikutnya itu namanya khawatir, goresan hati. Tiga ini tidak disebut niat yang dimaksud di dalam rukun salat. Yang dimaksud di dalam rukun salat niat adalah qasdu syai'in muhtarinan bi fi'li. Itulah di dalamnya terdapat tiga unsur: kasat, ta'rat, ta'in. Mulai garis setarnya A, garis finishnya ra. Seandai lewat berarti menyalahi aturan permainan, maka tidak disebut niat yang menjadi rukun salat. Nah, ini kata kunci. Kedua yang masuk dalam rukun qalbi adalah tertib. Jadi tertib itu adalah makna tertib yang awal diawalkan, yang tengah ditengahkan, yang akhir ditakhirkan. Itu definisi tertib. Saya ulangi, tertib adalah yang awal diawalkan, yang tengah ditengahkan, yang akhir ditakhirkan. Tidak boleh kita tukar. Pun di dalam salat takbir Allahu Akbar, di situ kasat taratain dalam berdiri. Tanyang trilai orang kiban takun pertama ni wate tapu buat tiga lagawa. Di dalam teori tertib itu ada dua. Pertama tertib zikri, bak pegah. Kedua tertib waqi'i. Tertib waqi'i bak buat, menyebut kejadian, maknanya itu tidak lagi sisi penyebutan. Sisi kejadian adalah satu, tapi sisi penyebutan, sisi penjelasan, sisi pemahaman itu disebut tertib zikri. Contoh lain, tanya jamun nata murno sifat yang wajib ba Allah Subhanahu wa taala 20 buah sifat. Itu sisi sifat 20 dulu. Pertama wujud, kedua qidam, kelih baqa, keput mukhalafatul wadih, lima qiyam binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradah sampai habislah. Watitakeun pertama wujud, dua qidam. Pu Allah na ila baru na wujud, baru na qidam hana. Watitakeun ba Allah wujud nya langsung menyuban 20 boh, inan qidam, inan baqa. Teman keput si disebut pertama wujud dua qidam, nya jid ba tak pegah. Ba pegahnya ngepenan dalam teori tertib zikri. Zikri kan pegah, sebut, zikir, sebut. Ba pegah, ba penjelasan, ba isbat. Itu tertib zikri. Tapi tertib waqi'i pada kejadian tidak seperti itu. Ketika disebut Allah wajibul wujud,
di dalamnya langsung melekat wujud qidam baqa mukhalafat ulil wadih qiyamuhu binafsih qudrah iradah ilmu haya sama basar kalam dan seterusnya. Dari kudrah menjadi qadirun, ya kan? Kudrah menjadi qadirun, ilmun menjadi alimun, kalam yang terakhir menjadi mutakalimun. Nyan include dalam satu waqi'i. Jadi ba Allah hana menan, cuman manusia sebagai memahami sifat agar dia paham, terjadilah penyebutan secara tertib. Jadi miamanan wate singgah kejadian ditanya yang legap, hai wate tasalat 3 goda ngente kebi 3 go ngeniat pusi perah pertama niat nyan bermukhum jawaban ji tertib zikri ya, tertib waqi'i tidak. Kejadian boleh dalam satu pekerjaan terjadi 3 kejadian. Ketiga, kedua namanya rukun qauli nanji. Kalau tadi rukun qalbi adalah pekerjaan hati, kedua rukun qauli pekerjaan lidah. Qauli bahasa Arab qaulun, qala yaqulu, kun. Qauli gebangsakan ke kun. Jadi kita bahasa Arab naya nyan ya nyan gepenan ya nisbah, ya nisbahnya gebangsakan, genisbahkan. Dari pane rukun kaulinya sumber ji dari lidah, dari kun. Menyamanan puas syarat rukun kauli secara umum, seluruh bacaan wajib didengar oleh kuping si musalli. So si musalli urang salat. Artinya nama urang salat wati baca yang ada dalam bacaan, pekerjaan yang dibangsakan kepada bacaan, perbuatan-perbuatan yang diisbatkan ini adalah perkataan, maka perkataan itu harus didengar oleh kuping sendiri dengan jelas dan tegas. Ya, dalam tajwid kepenan makharijil huruf, pasahah kalam, bemeri'in, bemeri'in, bemerisad, bemerisin. Jadi harus jelas bacaannya. Dan tajwid, mati nun merumpak fa, ikhfa, mati nun merumpak ya, idgham, wajib guna, berdengung. Jadi hatinya hurufnya mandum harus terdengar oleh orang yang salat. Orang salat dalam bahasa Arab gupenan si musalli nanti. Monyanyan wajib, maka harus didengar, wajib didengar. Jika tidak terdengar maka hilang rukun. Ketika hilang rukun, hilanglah salat. Dah yang wajib dalam bacaan Fatihah, maka seluruh huruf Fatihahnya harus didengar oleh kuping yang orang salat. Monya atas sunat bagi, monya hanata baca yang terdengar berarti tidak mendapat pahala sunat. Takbir wajib. Menyamanan wajib pun dan takbir harus mendengar bak penyungro Allahu Akbar. Jadi hanjit mangen mesah hana jelah huruf. Nyan hana huruf, hana mepa huruf. Tidak cukup syarat rukun qauli. Yang terakhir namanya rukun fi'li nanji. Rukun fi'li yang ketiga dari 13 guna, makna fi'li buat, perbuatan, atau bahasa Grand American action. Apa yang tak pubutnya harus bisa terukur dan diukur. Bisa diukur. Tahu? Mesti gekun rukun. Kiban yang gekun rukun bersantut antara ulai dengan punggung. Monya matang mayang ulai dengan punggung, maka hana gekun rukun. Sujud. Kiban cara tak evaluasi sujud.
Padahal sujudnya sah bak perbuatan, nampak perbuatannya seluruh anggota tujuh kenang bak sajadah. Dah anggota tujuh, pertama dahi. Dahi ini wajib mungkasifan. Makna mungkasifan baik melapik. Menyo katanya pakai kepiah mana nyo melapik. Di luar kenapa nyo dalam salat harus yang kecil waktu dia pakai serban ini kan meri jika baktanya kahana bahkan nyodhonya berkenang bak sajadah kabo anggota tujuh. Anggota tujuh yang kedua adalah dua tangan. Nyo jaronya berkenang bak sajadah baik menggantung kalai karena anggota tujuh mana olian dua tuutnya berkenang bak sajadah, harus lengket di sajadah. Bagaimana diukur lengket? Seandai ada benda kita letakkan di bawah lutut, benda itu lenyap ya, jadi meri megenton nyan kagekeun truk tuutnya kalimang dah dua ujung kaki. Dua ujung kakinya wajib kenang bak sajadah. Semua itu bisa diukur karena perbuatan, bisa dievaluasi karena perbuatan nampak ya. Munyaha nasib syaratnya, maka hilanglah rukun fi'li. Ketika hilang rukun fi'li, hilanglah rukun 13. Ketika hilang rukun 13, maka tidak adalah salat bagi dirinya. Itulah kata kunci di dalam ibadat salat. Jadi kembali kepada pokok masalah, memahami rukun 13 terbagi 3 instrumen. Ada yang termasuk dalam kotak qalbi, ada dalam kotak qauli, ada dalam kotak fi'li. Semua itu bisa terukur. Nah, itulah memahami 13 rukun kepada 3 pembahagian. Nanti baru syarat satu persatu. Tadi misalnya di dalam rukun 13 terbagi 3, salah satu adalah niat. Di dalam niat terjadi dalam takbir. Lalu apa syarat takbir? Nanti di bawah ada syarat takbir paduk boh baru dianggapnya rukun salat. Nanti ada di bawah. Ya. Baik, tadi kita sebutkan anggota tujuh tidak terlapik adalah dahi. Adapun mulut itu kita pakai masker, itu tidak wajib kena mulut dengan hidung, itu sunat. Jadi artinya orang pakai masker tanpa alasan hukum syar'i itu hukumnya makruh. Sah salat. Yang tidak boleh berlapik adalah dahi. Dengan apa tidak boleh berlapik? Dengan benda-benda yang jika bergerak kita bergerak benda itu. Itu kepiah. Kepiah waktu itu mau bedah kepiah. Tapi punya bendanya hana berbeda, terpisah dengan katanya hana pukul. Contoh, di sujud pertama datang orang kasih sajadah A. Sujud kedua dikasih sajadah B. Itu tidak berhubungan dengan tubuh kita. Sah sujudnya walaupun tempat sujud munona takun paduga sujud mono dua ga sujud menyapa rakaat kali dua kan. Sahkah salat? Sah. Karena tidak berhubungan dengan tubuh gerakan kita. Kalau seorang wanita yang bergerak umpamanya selingkuh, bergerak dia bergerak selingkuh, wate bersujud lagi orang menjaga kan? Karena selingkuh mereka getik uga kayak orang tiak juga. Wate bersujud ada selingkuh, yang melampai itu, bahkan kebudahannya membedah selingkuh. Tapi seandainya bendanya hanya hubungan dengan tubuh, karena ini kan bisa diukur. Kejadiannya bagaimana? Sujud pertama diletak sajadah A.
Sujud kedua sajadah B, sujud ketiga sajadah C. Artinya diganti-ganti oleh yang lain. Boleh? Boleh. Itu sisi hukum sah. Adapun sisi afdal, ini bicara yang lain. Pertanyaannya kenapa diganti-ganti? Ada apa? Nah, baru untuk masalah lain. Tapi sisi hukum sah, sisi sah. Sisi bagaimana afdal tidak itu dilihat latar belakang pakon dibina. Nah. Lalu yang mungkasyifan berikutnya ini tertutup semua ke urun panjang karena punya sering tahu yang pro konokon lagi Ahmad Albar lagi pumiri kan. Jadi pro kono wate ta sujud ate mono cerita aja ke pihak ino panjang tanya wate sujud ate nyen kerja urang nyamon pakan gebok karet kan mihana ke pihak kan gebok karet agar nyo baitreun mak jauh. Ya, jadi urang gebok karetnya kan urang mangadi urang hukum. Cuman dirikut dalam hadis nanti kita dapati sunat memakai kufiah. Karena di dalam hadis pun kali Nabi yang membedakan orang salat dengan setan di dalam salat itu ada pada menutup kepalanya. Jadi mungkin di dalam salat sunat pakai kufiah. Lihat tanya orang ya hana ragu dulu. Mam yang hana kufiah nya nitun musujud ada Bahkan menahan jiwit tertutupi karena bergerak kita bergeraknya rambut. Adapun yang terpisah tidak ada masalah. Kipan kejadian bisa saja urang salat di lapangan. Ayo nangon. Wah baca sujud ipun angin, ya kan? Ingin lengon, pak itu dapat dinaliran. Icok koran dipuduk balik. Put lamangin, entri puduk lain dengan puduk karton. Kita pegang mana sajadah sujud pertama sajadah A, sujud kedua sajadah B, kan terjadi ya. Cuma baik pun angin, urung temayang lapangan, orangnya kayak put kan, tak ada. Manda na yang ni ibai sujud dan nabi tak cok karton, tak puduk balik. Muna koran, ino karton, kan berganti. Pertanyaan bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungan badan antara karton koran dengan si yang salat. Boleh. Menyamanan yang dipegang anggota tujuh mana, yaitu benda yang bergerak yang tertutup. Nah, adapun dilikut kakinya, payah kena inan ke hikmah di dalam ibadat ada kesehatan. Jadi baanik yang likutnya ini sentral ini. Jadi menyaurung berperibad tujuh biar sehat ya. Cuma menyaurung ka sakit lain masalah. Contoh. Kenang katanya yang anjir melipat anak itu sakit. Taburat. Nyanya kenang taburat kan mungkin. Nyan hana kenang hana masalah karena odor syar'i nanti. Ya hana masalah karena kondisi sakit. Punya kondisi sakitnya lain hukum ini. Contoh, batu gedanya air wudu karena itu dia gede. Bukan. Kira orang memang gede tapi pergi. Yang kebenan dalam hukum samsuriyah nanti. Samsuriyahnya orang itu gede tapi dengan gedui semayang perut dan semayang perut tidak kejap perut tapi bukan. Kiban teman-teman ke semayang karena hanya sah wudu wajib semayang. Tapi tiga semayang untuk tiga wudu karena penyakit. Bagi ganyan hanya masalah ni karena penyakit. Penyakit kedua najis samsul bol. Ya, punya samsurihnya rihun masyarakat angin, tibi angin gentun. Punya samsul bol, yang urung menjep-jep minyak, menyawai kekun batu karang. Karena orang yang ini itu bidaan yang dikun samsul bol dalam bahasa Arab. Orang mempenyakit menjep-jepnya. Kiban cara ke salat dengannya siga salat, siga wudu, tiga boleh. Sah bagi kanyan.
Karena kondisi ganyan dalam keadaan udhur syar'i, maka kondisi hukum normal dengan hukum daruratnya berbeda. Jadi oleh karenanya di dalam rukun fi'li itu semua harus terukur. Menantu dalam setiap gerak itu wajib terjadi tumakninah. Apa tumakninah? Berhenti sejenak, kadar subhanallah, semua berpindah rukun ke rukun wajib ada. Jadi baik saja Allah Akbar, langsung sami Allahu liman hamidah. Harus dulu berhenti. Paling tidaklah yang mudah SOP-nya, Hego subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terukur salat SOP-nya. Maka menyalat sirra dengan salat berjamaah beda SOP-nya. Menyalat berjamaah SOP-nya 3 kali sunat. Menyata salat sirra tanpa sunat tidak ke. Maka bacaan-bacaan yang panjang itu di dalam salat sendiri-sendiri, bukan salat berjamaah. Karena salat jamaah memiliki SOP. Kenapa? Karena manusia di belakang kita kebutuhannya, kekuatannya, kemampuannya, hajatnya berbeda-beda. Apalagi masjid yang menjadi jamaah musafirin. Makna jamaah musafirin bukan jamaah tetap. Masjid-masjid yang rapinah jalan ini hanya terbaca panjang-panjang. Nabi dulu telah memberikan tidak boleh membaca panjang-panjang pada masjid yang ada musafirin. Bahkan secara sosial dapat dipahami contoh. Urang kepiyuh riat pak tanya, engkeut pak Honda. Gule pak Honda. Menyata baca apa yang kau tinggal. Jok lemi apa mat. Engkeut nak duduk rumahnya jangan meramah, jangan genang brand di rumah. Jadi bang baca ya tengah aman kan. Cuman menyalahi roh kan kita ukuran padu minit ke pabe. Maka kembali kepada SOP yang standarnya itu tidak ada masalah. Kenapa? Dia salat di sini sudah paham. Berarti salat maghrib habis waktu 7 menit umpamanya. Jadi hanali goyang kayak berarti 7 menit menyageni wow kurung raya iban poh padu punduk kurung raya. Dari kurung raya mesti 15 menit. Tambah 7 menit. Berarti 22 menit. 22 minit budruk rumah. Ada kala 25 minit dah lebih kurang. Seandainya lama timbul masalah, maka bak masjid yang musafirin maknanya yang lenglot manusianya tidak boleh panjang-panjang. Ambil SOP agar semua memiliki kenyamanan. Adapun pada jamaah mahsurin, lawan musafirin adalah masurin. Makna jamaah masurin, jamaah tetap yang telah terukur. Jamaahnya adalah jamaah yang tetap. Contoh, Mbak Saboh Dayak, ya tak panjang-panjang wirid ada masalah. Pakai ni, hana ya fikir kubur lumah je. Pakai nampaknya, hana ya minta peng, hana ya pegah kubur lumah inan, ya abuh pun kameng hana. Mam ya urang udah palalat kuat dengan gejak nak masalah. Nyo menyahanat truk janji enggok, ini kena tumbuk enggok. Jadi berbagai masalah, maka di dalam fikih memberi pertimbangan hukum ini jamaah musafirin, maka tidak boleh panjang-panjang, maka ambil SOP. Adapun jamaah masurin silakan menurut keadaan. Maka jadi menyataja badayah takkan tu hai badayah play pagawirin ya awaknya hendak fikir kubur lemah itanya gampang bengkot inan dah fikir minyak dalam rumah kan kuih hiup dah tu nak miat dalam rumah kenang brand lah. Jadi maka dalam agama dibilah solusi atau jalan keluar agar hidup ini indah. Dalam beragama indah, dalam beragama adalah terjadi kedamaian dia. Jadi menyamanan rukun fi'li itu bisa diukur dalam rukuk, dalam sujud menanci. Mono sisi anggota.
Sisi fi'li kedua dalam sujud itu semua anggota yang tertinggi menjadi yang terendah. Yang terendah menjadi tinggi. Ya, ulai panjang di tempat tinggi. Wate kata sujud, ulai yang tinggi menjadi rendah. Jadi bab sajadah, punggung yang tinggi, yang rendah menjadi tinggi. Maka bila sujudnya antara ulai dengan punggung mandang santun, anak sah sujud. Kan bisa saja urung salat dia kata mungkin lang kamar teh ubin ya kaso nainan waktu kita sujud ada kata antara ulai punggung santun kan mana sah sujud atau lagi urung semayang magli nyogli puno antara punggung nang ulai santun karena menocos mana sah sujud harus cari tempat rata. Nah itulah menyamanan fi'linya perbuatan yang bisa diukur, nampak jelas dia. Itulah namanya fi'li. Sekali lagi kita ulang makna fi'li, buat perbuatan yang bisa diukur. Menyanyi dah ada. Menyebut dia. Menyakauli dia kerau. Niat pada tempat dalam rukun qauli ada sunat jahar pada tempat jahar ke salat malam. Sir pada tempat salat sir pakai nurawi sir malam sunat jihar. Salat Jumat pakai jihar. Salat raya pakai jihar. Salat burhana pakai jihar, kan? Jadi itulah ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasul itu namanya ta'abudi, mengikuti perintah Rasul. Tugas kita yang melaksanakan. Yan buka. Nah lain kita sering hari ini mendengar namanya penembak jitu. Penembak jitu waktu itu memang naik ni. Ya kan? Mungkin nak lawan nak musuh, cok pistol cing tung minta kak gitu. Pakai kena jawab pistol tung menjebak kena. Lah dong orang payah gekei. Pakat itulah keahlian pada latihan. Maka menyertajak ke Deung Selawah. Nyan rata sud tembok ditulis tiada hari tanpa latihan. Artinya latihan itu adalah sebuah kebutuhan untuk mencapai tujuan tadi. Dasar tak ratait beri dapat hawa. Jadi menyapun burung bangga kalan heran gimana itu memang hana ikip kenang. Bagi orang yang tidak ada latihan heran. Bagi orang yang masuk dalam dunia latihan itu namanya riyadun nafsi dalam istilah sufi. Membiasakan diri dalam latihan. Ketika terbiasa, alah bisa karena biasa, maka terjadilah melekat pada dirinya. Dia tidak perlu lagi keluar-keluar. Disitulah butuh latihan, butuh ilmu. Inilah sebuah perbandingan. Kenapa penembak jitu itu tidak meleset dan hanya perlaiki ni. Ladung urung tembak lihake benar tempat long. Ya, yang baik kota. Nyo mi hana tempatnya goyang. Ladung hana perlai munoi pot tung kena ngaju. Ladung hana benar tempat le. Itulah keahlian bertingkat-tingkat. Demikian juga di dalam amal kita ada bertingkat-tingkat. Bagi orang yang grade J, ya silakan. Yang penting ada salat. Kita ingin grade yang lebih sempurna, tentu tantangan harus kita lalui. Semakin tinggi kita, tantangan ujian itu semakin tinggi. Nyatanya ajak sekolah, SED kelasanya ada ujian ni. Asal kaji tu boleh tak beres, tak lah haji kelas kelasa. Waktu kelas kalain lah. Olehnya waktu darjah SMP peraturan ketat lagi, SMA lebih ketat, perguruan tinggi semakin ketat, ujian semakin tinggi. Kenapa buku ujian itu? Itulah tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapai sebuah tujuan. Meurung ya kuliah yang merupa ijazah. Kita yang salah mendapat hasilnya pahala. Maka butuh latihan. Yang menang grade demi grade harus lalui.
Maka orang yang penembak itu juga tidak boleh menghina yang penembak bukit. Yang penting sama-sama berusaha agar tujuan penembakan tepat sasaran. Dalam hati dipegang dak mayari buka. Tinggalkan yang anda ragu. Baru pertanyaan hukum. Kenapa dia bisa ragu? Pasti ada sebab. Pakan ragu. Tidak boleh terlena dalam ragu. Sekali mungkin ya. Tapi kalau berulang-ulang ragu itu ada masalahnya, penyakit was-wasin. Menyeka lagi yang guyukoh aja 3 kali. Kenapa? Kalau kita biarkan setan masuk. Jadi setan was-wasin itu di dalam gangguan ibadah kita, dia punya tugas, satu kelompok setan bernama setan was-wasin. Jadi setan was-wasin inilah yang mengganggu dalam ibadat kita ketidaktentraman. Yang mana kita biarkan koh baju. Jadi wati ketiga anggap ajukannya. Teman bumukum yang taburno na dasar tapi beta biarkan. Beta biarkan camang lo. Karena lagi urang terkebi mengulang-ulangnya. Allah, mana apa gati lo. Allah, mana apa? Ulang lo. Allahu Akbar. Nyan karaku was-wasin. Nyan penyakit was-wasin. Menyanyian terjadi keyukoh aja. Kau nanggap juga betul. Cuma tetap murna. Pergi baca qul a'udzu birabbin nas bila ke tiburawa. Pergi baca surat Yunus bila ke baik damang syaitan. Antara sisi pengobatan di luar, tapi sisi di dalamnya menyakana penyakitnya baik tak biarkan. Koh aja. Anggap kan aja. Anggap juga tak. Jadinya kiat-kiat, tip-tip yang harus kita lakukan di dalam sebuah action ibadahnya. Setan ni kena tugas roy, tugas ganggu ya ganggu kan. Tugas dia lawan. Jadi baik lalu, jadi harus dah lawan. Dah lawan takut, baik dah ikuti. Kita tanya mesti tengah salat ingat dulu apa haju. Kon jadi baik tak turut, ni ada turut tengah hijak lah. Jadi was-wasin. Untuk mengetahuikan banyak secara. Pada tubuh manusia ada namanya panca indera. Panca inderanya apa? Panca 5, indera alat, 5 alat perasaan. Mengetahui kan tidak mesti ada ngurung ipegah kapai. Nya mana hanya ada semayang dia punya hanangan tu. Perasaan. Mbak perasaan kaitin puan. Urang murno matapun. Kempikirannya kibancarannya nah kenang tutua puan. Naret bahan puana. Perasaan ni nan. Hana mesti tayak terus nilai dia akalan. Hana mana kerja tajak apa metode. Nyan kekut mengetahui lewat perasaan. Yang perasaan kiban. Maunya karena perasaan kajut. Bak perasaan. Cuma dia ragu tengok. Ayo dah enggak telefon. 3 kajut. Nyo ne kalan semayang lung dia. Cuma menyodonya orang hana payah kalan orang. Udip CCTV ju. Dia dah semayang tu tanya kiban cara. Napa? Mia napa edit ya. Edit mah. Jadi artinya ada perasaan. Jadi ada mengetahui lewat perasaan. Nah, menyangkut dengan takbir dalam fikih sunnah kan diatur. Nyo guyukan bersantun nganyo kan? Bersantun nganyo. Kan etno nganyo bersantun. Cuman orang kepubut etno berarti tidak memenuhi kebutuhan sunnah. Karena ini sunnah tidak cacat salat. Cuma menyatakan yang etna yang pah etna oleh Nabi bertimang umpinyungnya. Sami Allahu liman hamidah kan etna. Nah, jadi itu tata cara di dalam fikih sunnah nanti. Nah, karenanya atas sunat, jadi hana cacat semayang
dalam pengertian sampai yang natah sembahyang hana kan. Cuman yang sempurna salat ya harus dilengkapi cid kan. Ya baik, karena waktu insyaallah tanya yang hana triplinya Ramadan 6 ge betrut ni hana halangan ke Ramadan kapri panjang kapri 2 bulan lah. Malam marah ujian cukup raya kapri. Jadi insyaallah artinya jika tidak ada halangan yang memang menjadi persoalan besar ya ikutilah 6 kali lagi pertemuan, karenanya kapri panjang kan, puasa kapri panjang ya. Insyaallah rukun salat kita kejar salah kadar. Baik, bermanfaat andanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.